Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-10, yaitu berzina, dengan sub pembahasan orang yang berzina dengan perempuan yang bersuami, maka kebaikan yang dia lakukan oleh Allah diberikan kepada suami perempuan yang dia zina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waradah, dan terdapat hadis aidon pula, innaman, sungguhnya orang, zina yang berzina, siapa orang, bimra'atin, dengan perempuan, kanat, ada siapa perempuan, mutazawwijatan, itu bersuami, kana, ada, alaiha, yaitu berat bagi perempuan, wa alaihi, dan terhadap laki-laki yang berzina, fil qabri, di dalam kuburan, nisfu azabi hadihil ummati, apa separuh azab ini umat. Fa idza kana, apabila ada apa yaumul kiamati, hari kiamat, yahkumu, yaitu menghukumi Allah subhanahu wa ta'ala, zaujaha, pada suami perempuan yang berzina, fi hasanatihi, dalam kebaikan laki-laki yang berzina, hada, yang ini, ingkanah, apabila ada siapa zaujuha, bi ghairi ilmihi, dengan tanpa pengetahuan zaujuha, ingkan, apabila ada apa zina, keliru saya, bi ghairi ilmihi, kelawan tanpa pengetahuan zaujiha, fa idza alima, apabila tahu siapa zaujaha, wa sakata, dan diam siapa zaujaha, harrama, mengharamkan Allah siapa Allah, alaihi, pada zaujaha, pada suami perempuan yang berzina, al jannatah, pada surga. Li'anna Allah, karena sungguhnya Allah, kata menulis siapa Allah, ala babil jannah, atas pintu sorga, apa isinya, anta, adapun engkau sorga, haramun, itu haram, ala dayyusi, atas si dayyus, wahwa, adapun dayyus, alladhi ya'lamu, yang tahu siapa dayyus, bil fahisyati, dengan zina, fi ahlihi, dalam keluarganya dayyus, wa yaskutu, dan diam, wala yaghwaru, dan tidak cemburu. Wa warada aidan, dan terdapat hadis, annaman zana bimra'atin kanat mutazawwijatan, kana alaiha wa alaihi fil qabri nisfu azabi hadihil ummati. Apabila ada orang yang berzina dengan perempuan yang sudah bersuami, maka nanti di alam kubur akan mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu azab separuh umat Nabi Muhammad itu dikumpulkan, azabnya diberikan kepada orang yang berzina dengan perempuan yang bersuami.
Jadi kalau umat Nabi Muhammad misalnya mulai Nabi Muhammad diutus sampai hari kiamat, umatnya Nabi Muhammad misalnya 2 triliun, berarti azab yang ditimpakan itu sama dengan azabnya orang 1 triliun yang ditimpakan pada azab orang yang berzina dengan perempuan sudah bersuami. Istilah sekarang apa namanya? Senior, senang istri orang. Nah, kalau bahasa sekarang apa? Berarti kalau ada perempuan berselingkuh dengan perempuan itu sudah bersuami, selingkuh dengan laki-laki, lalu sampai berzina, maka azabnya itu tidak seperti azab yang menimpa kepada orang perempuan tidak bersuami. Karena azabnya itu akan mendapatkan azab yang berlipat ganda. Di situ di alam kubur nanti itu azabnya diberikan, separuh umat Nabi Muhammad itu azabnya diberikan kepada orang yang sudah bersuami berzina. Mengerikan. Begitupun laki-laki yang suka merusak istri orang. Dia itu ada perempuan sudah bersuami, lalu dirayu, lalu digoda, lalu dia itu pacaran. Maka menjadi seorang laki-laki itu mempunyai apa? Will, wanita idaman lain. Atau si laki-laki, si perempuan punya apa namanya? Pil, pria idaman lain. Nah, si laki-laki ini berzina, ngerayu perempuan yang sudah bersuami, lalu dia pacaran dan berbuat zina, maka nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ketika di alam kubur, maka separuh umat Nabi Muhammad ini azabnya diberikan kepada orang yang berzina dengan perempuan yang sudah bersuami. Mengerikan. Mengerikan. Coba bayangkan. Azab untuk dirinya saja satu itu sudah sangat berat. Digambarkan di dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Digambarkan itu bagaimana siksa alam kubur itu. Jadi orang itu ketika dipentungin oleh malaikat itu hancur, kembali lagi. Ketika dipentung, kembali lagi. Kemudian setelah itu dibuka jendela. Jendela itu menuju neraka. Hufratun sebagai jurang dari jurang neraka. Coba bayangkan. Maka ternyata yang ditimpakan itu separuh umat Nabi Muhammad, azabnya ditimpakan kepada orang yang berzina dengan perempuan yang bersuami. Dan juga perempuan berzina dengan laki-laki lain yang sudah punya suami. Ngerikan. Tidak berhenti di situ. Fa idza kana yaumul qiyamati yahkumullahu subhanahu wa ta'ala zaujaha fi hasanatihi hadza in kana bighairi ilmihi. Nanti kebaikan-kebaikan laki-laki ini oleh Allah diberikan kepada suami perempuan yang dia selingkuhi, perempuan yang dia zinai. Jadi kalau ada orang namanya A berzina dengan perempuan namanya B, punya suami C, maka apa yang terjadi? Maka kebaikan A itu diberikan kepada C itu. Dengan catatan apa? Apabila si ini tidak tahu bahwa istrinya berzina, tidak tahu suaminya ini bahwa istrinya berselingkuh dengan laki-laki lain. Dengan catatan si itu tidak tahu bahwa B istrinya ini dia itu punya kekasih gelap. Maka karena dia kalau tidak tahu, maka kebaikan si A tadi yang berzina dengan
si perempuan yang bersuami ini, maka si kebaikannya akan diberikan. Kalau dia pernah sholat, sholatnya diberikan kepada si. Kalau ternyata dia pernah puasa, maka kebaikannya si puasa ini diberikan kepada si. Kalau dia pernah bersedekah, maka sedekahnya diberikan kepada si. Kalau dia pernah baca selawat, maka pahala selawatnya diberikan kepada si. Sehingga dia bangkrut, tidak punya kebaikan sama sekali. Nanti ditimpakan azab, yang azabnya separuh umat Nabi Muhammad, ditambah lagi kebaikannya sama sekali tidak ada. Sehingga nanti di akhirat, ketika di padang mahsyar ditimbang, apa yang terjadi? Maka timbangannya itu amal jeleknya lebih berat, amal baiknya lebih ringan, karena nggak ada sama sekali. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka orang yang ringan amal baiknya, maka dia tempat kembalinya neraka hawiyah. Tadi jadi masuk neraka hawiyah nanti. Kenapa? Karena amal baiknya sudah tidak ada. Di samping di pembahasan sebelumnya bahwa orang yang berzina nanti akan letakkan di dalam tungku api yang di atas kecil, di dalam lebar, kemudian di bawah hanya api mengkilat-kilat, api yang berkobar. Itu yang dijelaskan di sebelumnya. Kemudian letakkan di dalam jurang di neraka jahanam yang namanya jurangnya apa? Jubbul Hazan. Di situ ada ular, yang ular itu dan juga ada kalajengking yang dia mengandung racun. Begitu menyengat satu kali, maka racun itu akan berpengaruh selama 1000 tahun. Sehingga dia itu daging-dagingnya itu rontok. Itu nanti di akhirat. Bagi siapa? Bagi pezina. Na'udzubillah. Maka hati-hati. Kalau dirinya sudah berzina, sudah itu azab yang akan diberikan oleh Allah terlanjur. Maka bagi laki-laki terutama yang sudah menikah itu hati-hati, jangan noleh, jangan melihat istri orang, apalagi seorang perempuan siapa saja. Kata Rasulullah begini, idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlaha fa innamaha mislul ladzi ma'aha fa innalaha mislul ladzi ma'aha, itu au kama qala. Kata Rasulullah, kalau ada seorang melihat perempuan lalu dia tertarik dengan perempuan itu, maka pulang ke rumahnya. Karena apa yang dimiliki perempuan itu sama dengan yang dimiliki istrinya di rumah, nggak ada bedanya. Kata Rasulullah, sampai belum tahu karena sampai belum menikah. Ya, malaikat belum menikah, belum. Khairul belum. Izul belum. Nah, nanti kalau kamu sudah menikah, sudah setia dengan istrinya, kalau kamu itu nanti melihat perempuan, wah kece juga ini, katanya kece, behenol, ya. Sudah pulang ke rumahnya, Dek, tadi saya ngeliat cewek cantik, Dek, saya ingin cepat pulang. Maka Rasulullah apa? Fa inna ma'aha misul ladzi ma'aha. Atau lupa saya pasnya itu, teks hadisnya itu yang terakhir itu. Tapi terjemahannya bahwa dimiliki perempuan yang kamu tertarik sama dengan yang dimiliki oleh istrinya. Itu artinya apa? Menunjukkan kita ini seluruh kita ini setia kepada istrinya, menghindari perbuatan zina. Karena orang yang berzina itu, perempuan yang bersuami adabnya besar, juga laki-laki yang berzina dengan perempuan yang bersuami juga adabnya besar. Di samping dia di alam kubur akan mendapatkan azab separuh umat Nabi Muhammad
maka kebaikan-kebaikan diberikan kepada suami si perempuan itu kalau si perempuan itu suami tidak tahu bahwa istrinya itu berzina, tidak tahu bahwa istrinya itu berselingkuh. Tapi katanya fa in alima wasakata harramallahu alaihi jannata li'anna Allah ta'ala kataba ala babil jannati anta haramun 'ala ad-dayyus wa huwa alladhi ya'lamu bil fahishati fi ahlihi wa yaskutu wa la yugharu. Tetapi apabila suami si perempuan ini tahu bahwa istrinya itu berselingkuh, tahu istrinya itu berzina, lalu dia itu diam, tidak memberikan nasihat pada istrinya, tidak marah pada istrinya, apa yang terjadi? Maka dia oleh Allah diharamkan masuk neraka. Jadi kalau ada seorang suami tahu istrinya itu berselingkuh, dia diam, dia tidak marah, dia tidak cemburu, maka nanti oleh Allah diharamkan masuk neraka. Kenapa katanya li'anna Allah ta'ala kataba ala babil jannah? Karena Allah itu memberikan tulisan di pintu surga. Apa isinya? Anta haramun 'ala dayyus. Wahai surga, engkau itu haram bagi orang-orang dayyus. Siapa dayyus itu? Wa huwa alladhi ya'lamu bil fahishati fi alihi wa yaskutu wa la yaghar. Siapa dayyus itu? Orang yang tahu bahwa keluarganya itu berzina tetapi dia diam dan tidak cemburu. Nah, kata fi ahlihi itu ulama mempunyai beberapa arti. Ada yang mengartikan fi ahlihi itu hanya istrinya saja. Tapi ada yang mengartikan fi ahlihi istri dan anaknya. Karena Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, kata-kata ahlikum istri dan anak. Artinya apa di sini kalau pakai yang pengertian yang luas kata-kata ahlun? Kalau membiarkan anaknya pacaran kayak zaman sekarang ini, kadang-kadang bangga kalau anaknya punya pacar le. Masuk malam mingguan di rumah gitu ya. Kan dia anak sekarang ya. Nah, kalau bapaknya dan ibunya membiarkan anaknya, dalam versi pengertian ahli itu dikatakan juga anak, berarti termasuk dayyus. Termasuk Nah, nanti dia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan pernah masuk surga. Bukan hanya istrinya, kata-kata ahlun itu berdasarkan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kata ahlun itu di situ itu keluarga. Kata keluarga itu bukan hanya istri, juga anak. Coba bayangkan. Jadi kalau orang kayak zaman sekarang ini bangga malam mingguan apa? Anaknya dengan cowoknya kemana? Nonton bioskop. Wah. Apa malam ini? Malam minggu, mingguan nih. Car Free Day. Wah, itu ya, jalan-jalan apa lari pagi ke alun-alun gitu ya. Orang tuanya bangga, ini termasuk dayyus. Nanti ketika mau masuk surga ditolak. Kan di surga ada tulisan antahramun ada dayyus. Mengerikan. Iya Pak ya? Maka karena itu kenapa kiainya ini sangat ketat. Nggak boleh pacaran. Malik nggak boleh pacaran. Rian nggak boleh pacaran. Syarifuddin nggak boleh pacaran. Faisal nggak boleh pacaran. Begitupun yang lain, muslim nggak boleh pacaran. Kenapa? Supaya sampean menjadi orang yang selamat dunia akhir. Untuk apa pacaran? Oh, pertanyaan bilang gini, saya nanti ingin pacaran apa? Untuk menjajaki ada kecocokan atau enggak? Kan iya. Memang dianggap sepatu, kalau cocok mau dipakai, kalau nggak cocok nggak mau dibeli. Masa katanya laki-laki ingin melihat cocok atau enggak ya? Nanti kalau kita cocok teruskan
ke kursi pelaminan. Kalau nggak cocok, saya akan tinggal. Dianggap sepatu, dicoba, cocok. Kedung cocoknya kedung kali hamil, nggak cocok katanya. Siapa yang rugi? Perempuan. Iya Pak ya? Mengkedung cinta, kemudian yang laki-laki kedung cinta, katanya perempuan nggak cocok. Lalu dia minta putus. Apa katanya laki-laki? Sakitnya di sini. Iya Pak ya? Sebaliknya, semuanya sudah serius, katanya laki-lakinya nggak ada kecocokan. Lalu gagal si perempuannya. Aku setelah kukorbankan semuanya, kenapa kau menjauhi dariku? Sakitlah hatinya. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Satu, yang ketiga, Pak, pernikahan ini kan suci. Iya Pak ya? Karena mengikat atas nama Allah. Sedangkan pacaran suci apa ternoda? Ternoda. Kenapa kesucian pernikahan harus dinodain dengan pacaran? Yang keempat, kalau bapaknya menikah karena pacaran, kira-kira anaknya nanti jadi apa itu? Jadi pacaran gitu. Bapaknya hanya satu, pacaran. Kalau ibunya dan bapaknya menikah dengan pacaran, apa yang terjadi? Jadi pacaran. Udah meler salah aki mau nak tak lemole sirsiran. Bapak nambah sirsiran oleh. Iya Pak ya? Nah, kata orang begini. Menikah itu suci, pacaran itu ternoda. Kenapa kesucian pernikahan dinodai dengan pacaran? Oh Pak, kan saya menikah ini kan untuk coba-coba, barangkali itu cocok. Oke. Kalau ternyata itu dia nanti itu pisah, bisa jadi kata si perempuan itu cocok, tapi laki-lakinya tidak pisah. Sakit hati enggak? Sakit hati jawabnya. Jawabannya begini, kenapa menyakiti dirimu sendiri? Maka karena itu kalau seorang ayah, seorang ibu membiarkan anaknya itu pacaran dalam konteks pengertian kata ahlun di sini bukan hanya istri, juga anaknya termasuk ahlun, maka berarti termasuk dayus. Termasuk kalau sudah masuk dayus apa yang terjadi? Maka dia tidak akan masuk surga karena Allah memberikan tulisan di dalam surga itu pintu masuknya apa? Di pintu surga. Anta haramun alad dayus, kau surga haram kepada para dayus. Mengerikan. Maka karena itu orang tua sampean itu benar mendidik sampean, dikirim ke pondok pesantren supaya sampean melatih diri menjadi orang yang iffah, orang yang menjaga kehormatan. Dididik menjadi orang yang muru'ah, orang menjaga harga diri, menjaga nama baik. Dididik untuk berakhlak mulia. Apa muru'ah itu? Meninggalkan perbuatan yang mubah karena khawatir jatuh pada perbuatan yang makruh atau haram. Apa muru'ah itu? Meninggalkan perbuatan yang halal tapi tidak pantas untuk dikerjakan. Contohnya, makan sambil jalan kan tidak haram, tapi tidak muru'ah, tidak sopan. Sambil minum es colon kan tak lebur gitu ya. Itu namanya tidak muru'ah. Mana ada kiai ngakan sambil jalan? Nemu sampean tak? Enggak ada. Tidak haram, tapi tidak muru'ah. Nah, jadi kesimpulannya begini. Orang yang berzina dengan perempuan yang sudah bersuami akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Azabnya itu oleh Allah ditimpakan, adab separuh umat Nabi Muhammad diberikan kepada dia ketika dia ada di alam kubur. Dan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya diberikan kepada suami perempuan yang dia selingkuhi apabila suami tidak tahu bahwa istrinya berselingkuh. Akan tetapi seorang laki-laki yang tahu istrinya berselingkuh atau anaknya berzina lalu dibiarkan, tidak dia nasihati, tidak dia marahi, dan dia tidak ingkar terhadap perbuatan
maksiat itu, maka dia tidak akan masuk surga. Karena dia termasuk kategori dayus. Kenapa dayus tidak boleh masuk surga? Karena Allah memberikan tulisan di pintu surga bahwa surga itu haram pada dayus. Siapa dayus? Itu adalah orang yang membiarkan anak dan istrinya berbuat zina. Dia diam dan tidak punya rasa cemburu. Semoga yang hadir di masjid ini dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, keluarga di rumah, teman, oleh Allah diberikan ma'unah, diberikan hidayah, menjadi orang-orang yang iffah, menjadi orang-orang yang afifun dan afifat, orang yang bisa menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.